Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya hari ini kasih penyertaan-Mu selalu ada, sebagaimana di hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kami. Dan kami mau melakukan banyak hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 28 Maret 2024, tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 42. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Amang, aut olo mahonian pasal puhon si inumunon sian au. Alai, unang marohaku saut. Rohamma. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa terakhir, Yesus bersama-sama dengan murid-Nya. Yesus merasakan waktunya sudah semakin dekat, di mana anak manusia akan dihakimi dan disalibkan. Yesus pergi keluar kota bersama dengan murid-murid-Nya. Ketika mereka telah tiba di Bukit Zaitun, Yesus berpesan kepada murid-murid-Nya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini bisa kita baca dalam Lukas 22 ayat 40. Lalu Yesus mengasingkan diri menjauh dari murid-murid-Nya, dan Dia berdoa. Dan renungan kita pada hari ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya di sorga. Apakah yang dikatakannya? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini adalah suatu ungkapan penyerahan yang seutuhnya kepada Bapa. Kita tahu cawan ini adalah lambang penderitaan. Cawan ini adalah lambang kesakitan, kedukaan yang sangat dalam. Saudara, sebagai manusia, Yesus pun mengalami itu. Yesus mengalami kesedihan yang sangat dalam. Yesus mengalami kedukaan yang begitu berat. Sampai Ia mau menyerahkan semuanya kepada Bapanya. Sebagai manusia, kalau kita berpikir secara logika, ini sepertinya kata-kata yang menyerah. Seakan-akan tidak mau lagi menanggung beban. Tetapi kita mau melihat kelanjutan dari kalimat ini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Apa yang mau kita lihat atau yang menjadi perenungan kita dalam ungkapan Yesus ini adalah seberat apapun yang diderita, sesulit apapun yang dialami, mungkin kita hampir-hampir menyerah. Kita hampir-hampir tidak mau menerima kenyataan itu
untuk kita hadapi dan kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia Yesus pun mengalami itu. Yesus mengalami ketakutan yang begitu besar. Kita boleh baca di ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saking takutnya, saking sakitnya yang ia rasakan. Begitu beratnya tekanan akan apa yang dia hadapi ke depan. Begitu sakit yang harus dia alami. Sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya rasa kalau kita mau merenungkan, ini adalah puncak dari kegelisahan, puncak dari ketakutan yang begitu besar. Peluhnya sampai seperti titik-titik darah. Ya, kalau bahasa kita sekarang seperti pecah pembuluh darah ya. Ini adalah suatu akibat dari tekanan yang begitu besar. Lihatlah, Yesus sebagai manusia pun mengalami itu. Tapi apa yang mau kita ingat adalah kalimat selanjutnya, seperti saya katakan di depan tadi. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di dalam ketakutan, di dalam beban penderitaan yang begitu berat, bukan tidak bisa Yesus sebenarnya menolak. Bukan tidak bisa Yesus melewatkan itu semua. Tetapi apa yang mau diteladankan kepada kita adalah ketaatan. Bagaimana Yesus taat kepada perintah Bapa untuk dia lakukan ke dunia. Untuk dia lakukan untuk kita. Dia harus mati agar kita yang seharusnya mati karena dosa diselamatkan dan hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu pengorbanan yang tidak ada bandingnya dari segala pengorbanan yang kita dapatkan, yang kita lakukan, yang kita terima di bumi ini. Pengorbanan yang begitu besar. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus berkorban, nyawanya dia berikan untuk keselamatan kita. Dan disinilah ketaatannya itu ditunjukkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami kesulitan, itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan oleh penderitaan Yesus. Pengorbanan besar yang kita lakukan tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita merenungkan kembali apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih goyah di dalam keberimanan kita? Hari ini kita diajak untuk terus berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena pencobaan dunia ini begitu kuat merongrong, begitu kuat menggoncang keberimanan kita. Hari ini Yesus telah menunjukkan teladan yang begitu besar bagi kita. Dia taat kepada Bapa. Demikianlah kita saudara. Hendaklah kita taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun proses yang kita lewati, mari kita untuk terus belajar taat kepada Dia. Katakan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Apapun yang kita alami, katakan dalam iman-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Karena dari sejak semula, Tuhan telah menjadikan semuanya baik dan teramat baik. Kiranya kita dimampukan untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan menjadikan kehendak Allah satu-satunya yang menjadi prioritas terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengerti pengorbanan Yesus yang begitu besar. Sehingga kami dapat meneladani semua kebaikan dan teladan yang telah diberikan. Kami taat kepada-Mu Tuhan di dalam segala perkara hidup kami. Jadilah kehendak-Mu hari ini dan sampai Maranatha nanti. Dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.